Kalau kalian cari spesifikasi HP ini salah video. Karena di video ini murni gue share pengalaman gue seminggu pakai HP ini. Mulai dari MIUI, gaming, baterai, dan kamera. Dah, itu aja. Pertama dari sisi user interface, perpindahan dari satu app ke app lainnya cukup baik gue coba di sini. Mungkin ada sekitar 20-an app yang gue taruh di belakang layar dan saat dibuka lagi cukup responsif. Cuma kalau kalian mulai taruh beberapa game di sana agak sedikit melambat. Tapi berita baiknya dari percobaan gue ini, kalau kalian buka game masih bisa kebuka dengan baik, nggak ngeload ulang dari awal. Artinya manajemen RAM-nya cukup baik di sini. Cuman balik lagi, ini tergantung kondisi RAM kalian saat itu. Kalau emang udah menipis, pasti bakal ada yang dikorbankan dan mesti di-reload ulang. Lanjut ke haptik dari HP ini yang menurut gue cukup aja sih, karena getaran yang asik buat gue itu yang bulat, bukan yang mencar gitu. Semoga kebayang ya. Sedangkan HP ini agak mencar dia, tapi masih dalam kategori oke ya, karena masih ada yang lebih mencar lagi dan udah berantakan pencarannya. Bang, iklannya gimana? Yes, masih ada ya yang gue ketemu saat download atau install aplikasi. Pas download wallpaper juga ada. Dan ternyata diselipin juga loh saat kita buka menu wallpaper dan themes. Untuk ini gue agak netral ya. Iklan itu udah jadi bagian dalam hidup. Kita nonton YouTube aja ada iklannya. Next, kita ke hal-hal yang bisa dibilang perlu diperbaiki lagi. Misalnya live wallpaper. Saat pakai ini, buka atau pindah app gitu jadi kurang smooth. Ada berasa patah-patahnya. Gue langsung kasih lihat kalian perbedaan yang pakai live wallpaper dengan yang enggak saat buka suatu aplikasi. Tuh, kelihatan kan bedanya? Lanjut ke perpindahan dark mode ke light mode atau sebaliknya, masih belum sempurna. Apps-apps yang masih ada di background pasti buka bakal ke refresh ulang dan jadi nggak smooth gitu. Terus ada beberapa apps juga yang nggak keubah. Ya bisa jadi emang nggak support aja untuk apps tersebut. Dan kadang-kadang nih bisa sampai nge-freeze loh. Contohnya yang gue ketemu di YouTube. Cuma solusinya kalian bisa back dulu baru benar. Sidebar juga kadang suka ngeganggu. Yang gue ketemu ini pas di YouTube, kita mau pindahin timing barnya itu suka nggak bisa guys, karena malah kebuka sidebarnya itu sendiri. Cuma ini nggak major ya, karena bisa banyak cara buat diakalin. Misalnya dijadiin landscape video YouTube-nya. Aman deh. Dan menurut gue solusi kedepannya itu ya sidebarnya bisa dinamis. Jadi maksudnya dipindahin ke atas atau ke bawah. BTW sebagai informasi, unit yang gue coba ini adalah varian 8+256 versi global. Dan ingat, hasil mungkin bisa berbeda untuk model lainnya. Game pertama yang gue tes di sini adalah biasa Genshin Impact. Cuman settingannya kita pakai defaultnya dia ya, yaitu lowest 30 FPS. Dan pengalaman mainnya ada beberapa kali terasa frame drop. Tapi secara keseluruhan buat gue masih nyaman dimainin. Untuk FPS rata-rata dapat di 29,5 dari maksimum 30. Dan gue main selama 25 menit. Baterai berkurang 10% dan untuk suhu berasa hangat aja sih, yaitu di 41,6 derajat. Lanjut ke game PUBG yang dapat settingan HD High, Balance, dan Smooth Ultra. Pertama, gyronya pas gue cek cukup responsif, yang seperti bisa kalian lihat di sini. Terus gue main segame sekitar 24 menit, dapat FPS rata-rata di 39,4 dari 40 FPS. Baterai berkurang 7% dan suhunya hangat aja di 38,9 derajat. Untuk Mobile Legends cepet aja lah ya, dapat settingan High Ultra, dan ini dia informasi lainnya. Game terakhir yang lagi hype yaitu Apex Legends yang dapat settingan Ultra HD High dan grafik originalnya belum support. Pengalaman mainnya juga nggak ada masalah ya, dengan detail sebagai berikut. Tes terakhir, sebenarnya gue masih kurang puas sih dengan hasil Genshin Impact dan pengen nge-push lebih lagi HP ini dengan cobain settingan lowest 60 FPS. Apakah average FPS-nya naik? Jawabannya iya, gue main selama 25 menit juga ya, dan dapat FPS rata-rata di 38,7. Walaupun secara grafik cukup bergejolak, tapi beberapa kali kita bisa ngerasain frame rate-nya yang 40-an FPS, dimana lebih berasa smooth-nya saat ngegame. Untuk suhunya berasa panas dikit di 42,3 derajat, dengan baterai berkurang 11%. Nah, jadi nih ya, beberapa hari yang lalu gue khusus catetin penurunan persentase baterai HP ini tiap beberapa jam sekali, beserta aktivitas-aktivitas yang gue lakuin. Dan hasilnya, gue mulai dari 100% di jam 9 pagi sampai jam 9.44 malam masih sisa 37%. Dan sekian. Hah? Masih kurang? Kalau mau lanjut, bantu like video ini dulu ya. Thank you. Jadi pada hari itu gue bagi jadi 2 aktivitas utama ya, di dalam ruangan sama di luar ruangan. Yang di dalam ruangan itu gue mulai dari jam 9 pagi sampai 4 sore. Dan interaksi gue dengan HP-nya cukup minim ya, dan ini mencerminkan aktivitas teman-teman yang work from home. Dimana mostly kita di depan komputer terus, dan hasilnya baterai cuma berkurang 19%. Kurang lebih yang gue lakuin itu adalah sosial media secukupnya, denger lagu, terus nonton YouTube, sama balas-balasin komen teman-teman.
Oh ya, gue sempat refreshing satu game Mobile Legends selama 12 menit dan baterainya berkurang 3% aja. Lanjut ke aktivitas luar ruangannya dengan baterai 81%. Gue pakai buat map, sosial media, tethering juga ke HP satu lagi, dan paling utama cobain foto dan videonya. Karena saat itu gue lagi jalan ke Cloud Forest di Gardens by the Bay. Kelar dari sana sekitar jam 6 sore gitu ya, dan baterai ada di 67%. Lanjut kita makan malam bareng keluarga sekitar jam 7 gitu. Dan saat makan gue juga sempat pakai HP ini buat jinakin si bos besar. Jalanin YouTube Cocomelon sekitar 45 menit dan baterai berkurang 8%. Setelah kelar makan, gue ambil foto-foto dan video sedikit. Sampai akhirnya pulang ke rumah dengan baterai yang masih sisa 37%. BTW buat yang penasaran sama aktivitas gua di Cloud Forest atau sekedar kangen sama Singapura, bisa cek video gua yang gua taruh di deskripsi. Oke, gue tahu banyak dari kalian yang nggak tertarik sama kameranya, tapi paling enggak dengerin gue bentar. Gue bikin singkat aja, karena ini hal yang menurut gue kalian mesti tahu dan cukup menarik. Intinya gue cukup kaget loh dengan kualitas kameranya HP ini. Foto-fotonya cakep, tajam, dan warnanya juga cukup pas, nggak yang berlebih. Portraitnya juga, wah, lihat deh. Walaupun ada beberapa bagian yang belum ke blur sempurna, tapi kalau dilihat sekilas gini sih oke banget. Untuk kamera depannya cukup aja sih gue bilang, nggak sekaget foto-foto sebelumnya tadi. Untuk video kamera belakangnya lumayan stabil, warnanya juga cukup oke, mirip dengan fotonya. Video kamera depan cukup stabil juga sih, cuman agak deket gitu, jadi isinya kebanyakan muka gue semua. Untuk warna sedikit lebih pucat di sini. Cuma ya sayangnya untuk resolusi mentok di 1080p 30 fps, nggak bisa 4K, yang mana dengan 4K ini kalian bisa nge-crop gambarnya lebih jauh dengan detail yang masih baik. Kesimpulannya, HP ini punya baterai yang jos, kamera yang nggak disangka-sangka cakep loh untuk lensa utamanya, dan pengalaman gaming yang oke lah, di tengah-tengah sih menurut gua. Nggak yang buas-buas amat, tapi nggak jelek juga. Karena, koreksi kalau salah ya, Poco M series ini sebenarnya lebih memaksimalkan penggunaan dari segala aspek, tapi tetap ya nggak mengorbankan performance. Kalau kalian butuh yang full performance ya X series, bisa pertimbangin X3 Pro atau X3 GT. Masih kurang? Ada F series. Belum cukup? Ada iPhone. Cuman jangan bahas harganya ya. Terakhir, peningkatan masih dilakukan dari sisi user interface-nya ya, yaitu MIUI itu sendiri. Tapi menurut gue wajar sih, semua OS pasti punya bug, dan tinggal kita lihat aja komitmen dari teman-teman Poco buat benerin bug-bug yang ada. Oh ya, sebelum cus, kita ngomongin harga. Menurut gue ya, HP ini kalau dikasih harga 3 juta atau 3,1 juta bisa dibilang oke lah untuk yang 6128. Tapi kalau mereka bisa kasih di 2 jutaan, ya nggak harap 2,5 juga sih. Ya paling 2,8 atau 2,9 menurut gua sih bakal menarik. Dan kalau ternyata harganya 3,5 juta ke atas untuk yang 6128 dengan spek ini, udah, nggak usah dibeli. Gimana menurut teman-teman? Kalau video ini dirasa bermanfaat, boleh bantuin gua buat like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.